Prabowo, jabanin tantangan diplomat Barat di WTO, Uni Eropa murka RI lawan gugatan Uni Eropa. Pemirsa, sengketa dan barang panas atau komoditas panas, yang bergulir di sengketa WTO, Uni Eropa menggugat dengan maksud kembali membuka rantai pasokan ekspor, namun yang terjadi hingga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, dan memasuki masa jabatan Prabowo, tak ada tanda-tanda larangan ekspor tersebut dicabut, bahkan pemerintah Indonesia semakin membuat jengkel Eropa, dengan mengajukan banding gugatan. Bahkan kali ini, Uni Eropa, UE, meluncurkan siasat baru, untuk melawan aksi pemerintahan Indonesia yang mengajukan banding, atas kekalahan gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization, WTO, perihal larangan ekspor biji nikel ke luar negeri. Siasat baru Uni Eropa adalah tentang konsultasi penggunaan, peraturan penegakan atau enforcement regulation. Dalam situs resmi Uni Eropa atau European Union, Eropa, dikatakan bahwa, langkah pembentukan enforcement regulation itu setelah Indonesia, mengajukan banding laporan ke WTO atas kekalahan gugatan beberapa waktu yang lalu, atas aksi anyar Uni Eropa itu, pemerintah melalui staf khusus Menteri Perdagangan Bara Krishna Hasibuan buka suara. Ia menjelaskan bahwa enforcement regulation adalah suatu mekanisme internal Uni Eropa, untuk berkonsultasi kepada seluruh stakeholder baik pemerintah negara-negara di Uni Eropa, artinya seluruh negara Eropa, akan berunding soal ini, maupun industri pengguna bahan baku biji nikel dari Indonesia, khususnya industri baja di Eropa. Konsultasi itu untuk melihat kerugian dari satu kebijakan yang diambil oleh negara lain, yang berdampak kepada Uni Eropa. Jadi mereka mengambil ini, konsultasi enforcement regulation, sebagai suatu upaya untuk apakah mereka bisa melakukan suatu tindakan membalas, dari kebijakan larangan ekspor kita, terang bara kepada CNBC Indonesia. Sebagaimana diketahui, pada tahap pertama gugatan Uni Eropa di WTO, Indonesia dinyatakan kalah. Namun Indonesia mengajukan banding gugatan tersebut pada akhir tahun 2022, banding gugatan menjadi satu mekanisme yang diperbolehkan di WTO. Alhasil, keputusan pertama atau kekalahan Indonesia dalam gugatan Uni Eropa di WTO tidak mengikat, artinya, Indonesia masih bisa melaksanakan kebijakan larangan ekspor biji nikel. Selama belum ada keputusan dari majelis banding, maka keputusan di tingkat pertama itu tidak mengikat atau non-banding, jadi Indonesia bisa terus dengan kebijakan itu dan itu yang mereka tidak bisa terima. Mereka maunya itu setelah ada keputusan tingkat pertama, Indonesia menyerah dan merubah kebijakan dalam arti kita mencabut larangan ekspor, ban untuk komoditi nikel itu, ungkap Bara. Pemerintah RI berharap Uni Eropa menghormati mekanisme, yang dijamin oleh WTO perihal banding gugatan tersebut. Alhasil, keputusan pertama atau kekalahan Indonesia dalam gugatan Uni Eropa di WTO tidak mengikat, artinya, Indonesia masih bisa melaksanakan kebijakan larangan ekspor biji nikel. Selama belum ada keputusan dari majelis banding maka keputusan di tingkat pertama itu, tidak mengikat atau non-banding jadi Indonesia bisa terus dengan kebijakan, itu dan itu yang mereka tidak bisa terima. Mereka maunya itu setelah ada keputusan tingkat pertama, Indonesia menyerah dan merubah kebijakan dalam arti kita mencabut larangan ekspor, ban untuk komoditi nikel itu, ungkap Bara. Pemerintah RI berharap Uni Eropa menghormati mekanisme, yang dijamin oleh WTO perihal banding gugatan tersebut. Lewat enforcement regulation, mereka, Uni Eropa, hanya ingin membalas dari kebijakan kita, yang membanding gugatan larangan ekspor secara total yang menimbulkan kerugian pada industri mereka, jadi mereka konsultasi dulu, kalau memang sudah ada respon dan memang dinyatakan ada case, kerugian, mereka bisa mengajukan dengan retaliation tersebut, misalnya mengenakan bea masuk kepada barang-barang kita yang masuk kepada Uni Eropa selama ini, ungkap Bara. Sebelumnya, dalam kebijakan enforcement regulation yang diterbitkan Uni Eropa, para pemangku kepentingan UE memiliki waktu untuk memberikan pandangan mereka tentang penggunaan enforcement regulation dalam kasus ini. Adapun tindakan yang bisa dilakukan ini dapat mencakup pengenaan bea atau pembatasan kuantitatif pada impor, ekspor. Peraturan penegakan Uni Eropa memungkinkan untuk menegakkan kewajiban internasional, yang telah disetujui oleh sesama anggota WTO, ketika perselisihan perdagangan diblokir meskipun UE telah berupaya untuk mengikuti prosedur, penyelesaian perselisihan dengan itikat baik, ungkap Uni Eropa dalam situsnya.
Pada saat yang sama, UE akan melanjutkan upaya untuk mencapai solusi yang disepakati bersama atas sengketa biji nikel tersebut, termasuk terus mengajak Indonesia untuk bergabung dalam Multi Party Interim Appeal Arrangement (MPIA), terang situs tersebut.